Kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saat ini saya ingin membicarakan tentang yang akhir-akhir ini marak dibicarakan dan sangat perlu kita untuk mengulas secara detail supaya jangan lagi terjadi, yaitu tentang penculikan anak. Penculikan anak adalah merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat. Siapa enggak resah anaknya kalau tiba-tiba tidak kelihatan, apalagi anak yang masih di bawah umur. Katakanlah anak kita umur 5 tahun atau 7 tahun, tiba-tiba selesai bermain enggak kelihatan dan tidak pulang. Itu aja kita udah resah. Tapi yang menjadi sangat miris mendengar berita dan faktanya yang terjadi di negara kita ini, yaitu sejak beberapa tahun terakhir ini marak penculikan anak. Berdasarkan data Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA, tahun 2022, 28 kasus penculikan anak. 2021, 15 kasus. Tahun 2023, sudah banyak berita tentang penculikan. Ini perlu kita sikapi dengan secara serius, khususnya kepada orang-orang tua, apalagi keluarga yang masih baru, yang punya anak yang masih remaja dan bahkan anak-anak. Berdasarkan ketentuan hukum bahwa penculikan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP Pidana. Ya, saya bacakan di dalam pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan masuk melawan hak, akan membawa orang itu dibawa kekuasaan sendiri atau dibawa kekuasaan orang lain, atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan, dalam kurung penculikan orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. KUH Pidana dalam pasal 328 menyatakan penjara selama-lamanya 12 tahun. Khusus untuk penculikan anak, ada aturan tersendiri, yaitu pasal 83 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 60 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Tadi katakan barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana masuk dalam pasal 76F. Kita baca pasal 76F apa yang diuraikan di sana, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak. Jadi penculikan, perdagangan anak, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan tersebut, hal yang dilarang tadi, yaitu ancaman pidana 15 tahun dan ditambah denda maksimal 300 juta rupiah. Masyarakat peduli hukum, kalau dilihat daripada ancaman hukuman tersebut, ya relatif sebenarnya cukup berat. Tapi selama ini sepertinya kurang tersosialisasi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, 28 kasus. Tetapi jarang kasus yang diekspos atau dipublikasikan. Menurut saya, karena ini adalah kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, yaitu penculikan anak ini, maka setiap pelakunya harus dihukum berat.
itu hukum maksimal 15 tahun. Hal ini juga kalau hanya mencuri secara umum, tidak melakukan hal yang lain. Tapi kalau dia melakukan, katakanlah ada yang diculik, anak-anak terus dicabuli, tentu hukumannya akan bertambah. Yaitu akan ditambah sepertiga dari hukuman yang lebih berat. Jadi perlu kita mengekspos peristiwa-peristiwa pidana ini sehingga ada efek jerah kepada pelaku-pelaku tindak pidana penculikan. Saya melihat bukan hanya semata-mata penegakan hukumnya. Karena apa? Kalau sudah terjadi peristiwa penculikan, perasaan kita itu tidak bisa dikembalikan. Walaupun si pelaku sudah dihukum. Oleh karena itu, yang paling utama adalah bagaimana cara mencegahnya. Masyarakat peduli hukum, menurut saya salah satu cara pencegahannya adalah memberikan pemahaman kepada anak apabila ada orang yang mendatangi dia dan dia tidak dikenal atau dia tidak pernah melihat orang tersebut, harus anak tersebut diajari supaya jangan mau diajak. Contohnya, tidak dikenal, diajak untuk beli kue atau es krim seperti yang baru-baru ini terjadi. Diiming-imingi akan dibelikan sesuatu dan diberikan sesuatu, akhirnya dia dibawa kabur, diculik. Jadi kita harus berikan pemahaman kepada anak tersebut. Kedua, pengawasan daripada orang tua atau keluarga. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi juga sebaliknya, kita harus memahami kalau terjadi atau sudah sempat terjadi penculikan, apa yang harus kita lakukan dan kepada siapa kita harus melapor. Masyarakat peduli hukum. Ingat, negara kita adalah negara hukum. Kalau ada dugaan terjadi penculikan, maka yang harus kita lakukan adalah membawa yang kita duga tersebut melakukan penculikan kepada aparat kepolisian. Atau anak tersebut sudah nggak kelihatan, diduga ada diculik, kita laporkan kepada kepolisian. Sehingga proses hukum yang dijalankan. Jangan seperti yang baru-baru ini di kota Sorong, di mana telah terjadi. Ya, sangat miris rasanya saya membaca, yaitu di berita di Kom baru-baru ini, di mana dikatakan bahwa ternyata yang dituduh atau diduga melakukan penculikan itu adalah hoax. Padahal wanita tersebut diarak setengah telanjang dan tewas dibakar. Padahal dipastikan bukanlah penculik. Nah, ini juga sangat ironi. Bapak Kapolresnya sendiri memastikan bahwa tuduhan terhadap korban adalah hoax. Dan dia bukanlah pelaku penculikan. Ini juga harus kita jaga. Masyarakat jangan main hakim sendiri. Berikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Cegah penculikan. Dan kita dorong aparat penegak hukum supaya menindak tegas. Terutama pengadilan. Dan diekspos. Sehingga masyarakat mengetahui bagaimana harus mencegahnya. Dan kedua juga pihak pelaku mendapatkan efek jerah di dalam hal melakukan penculikan. Demikian dari saya, John Panggabean. Salam, sampai ketemu kembali.